ladies, welcome back to Ladies Talk. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget itu tentang relationship. Dan kita udah kedatangan dua narasumber kita. Tada! Ada Kak Emma Montes dan juga Kak Maudy Alfiana. Hello. Nah, karena tema kita tuh hari ini adalah seru banget nih. I lost him but I find myself. Wow. Nah, so gimana? Pengalaman putus cinta kalian, apa sih yang paling toksik? Bisa nggak sih cerita-cerita sedikit ke Ladies Talk hari ini? Maudy kali ya. Aku duluan nih. Iya. Silahkan. Sebenarnya kalau boleh jujur nih ya, kalau aku sih nggak ada pengalaman relationship aku yang toxic gitu ya. Oke. Aku sih ngerasa membuat semua relationship itu as healthy as possible gitu. Ih, keren. Cuma kalau ditanya menyedihkan itu pasti banyak ya gitu. Tapi mungkin kayak ada yang pertama ya, mantan aku yang paling lama sama aku itu kayak 4-5 tahun, kita beda agama. Oke. Jadi ujung-ujungnya kayak nggak jadi, terus sedih, move on-nya lama gitu. Terus karena pacar pertama jadi very traumatizing gitu. Nah terus selain itu juga aku juga pernah yang kayak bentar banget sih, cuma 2 bulan gitu ya. Tapi kayak sampai tahap I love you, tapi dibilangnya kita bukan pacaran. Tapi sampai I love you dan dibawa ke rumah orang tuanya. Jadi nggak tahu ini toksik, menyedihkan atau apa, cuma kayak udah nggak tahu mau sedih atau mau ketawa Dibawa sih. ke rumah orang tuanya Oh, dan iya? dia bilang, enggak kita bukan pacaran Padahal sayang. baru 2 bulan Aku cuma keceplosan. Iya. Kalau Kak Emma gimana nih Kak? I think paling menyedihkan, jadi gini, mungkin konteks sedikit, my relationship itu, I've never had really serious relationship kecuali satu, yang the most recent, yang paling baru ini. Tapi kalau dating history itu, I've always caught up sama situationships. Oh oke, jadi lebih ke situationship ya. Benar. Jadi kayak yang tadi tuh udah I love you-an, Iya. tapi nggak pacaran, paham. Mungkin yang paling membekas ya, yang paling membekas itu my recent relationship. Aku kayak pacaran cuman 5 bulan, 6 bulan gitu. And then tapi kita udah kenal, we've been friends for years. Oke, tapi banyak cerita banget Iya, kita selama 5 udah bulan itu. Karena gini sih, karena kita udah kenal dan berteman bertahun-tahun. Oke. Apakah Agak ini jangan-jangan Korean drama friend sih. zone atau gimana? Enggak juga. Jadi we know each other, we like each other, we just don't want to sacrifice the friendship line. Ya udah, it's fine. We're friends, and then one moment kita ketemu, kita sama-sama single. Lah, intinya kita pacaran for a few months. It was amazing. Kayaknya dari semua relationship dan dating history gue itu adalah salah satu-satunya healthy. So far gitu. Itu kan mungkin bisa jadi salah satu ending yang menyedihkan gitu ya. Iya. Nah, kalau kalian tuh tipe yang kalau misalnya sedih, itu yang emang let yourself grieve gitu, atau justru having fun, denial gitu untuk menutupi rasa sakit dan sedih yang kalian rasakan. Nah, kalau kalian apa? Kalau aku yang sebenarnya in between gitu sih, jadi kayak grieving, kayak sedih gitu ya kalau di kamar nangis, tapi kalau di luar harus kelihatan kuat banget. Kamu Gemini ya? Gitu. Kamu Gemini? Aku Leo, tapi lebih banyak. Toxic. Iya. Stay toxic. Yes. Iya Leo, jadi apa ya, kayak yang pengen tuh kelihatan, nggak mau kelihatan hancur Iya, gitu. bener. Gengsinya tinggi banget. Bener untuk kelihatan banget, Leo tuh hancur gengsinya tinggi gitu. banget. Jadi have fun, tapi kalau di kamar nangis-nangis. Tapi kalau aku malah justru sekarang lagi mencoba belajar untuk grieving sih. Oke. Jadi kayak ya udah, kalau memang lagi sedih, solusinya adalah gue nggak keluar. Tentu kan kita kan bertiga kebetulan Leo nih. Kita pasti punya cegil era momen ya kan. Nah, bisa nggak sih spill sedikit gitu? Cegil era kalian yang paling cegil gitu. Kayak ini kegiatan paling cegil gue gara-gara patah hati gitu. Please kita Kayaknya spill. Emma bakal Nah, ceritanya bener. nih. Mungkin Kak Emma kayaknya banyak deh. Tuh banyak lagi. Bentar lagi mikir, yang aman Yang paling mana ya? Yang aman, bentar. Cegil. Yaudah, atau aku dulu. Kamu dulu deh, aku sambil mikir aman atau enggak.
sebenarnya ini nggak harus necessarily cegilnya ke mantan gitu kan, tapi apa yang kita lakuin sebagai cegil untuk kayak menghibur diri gitu ya. Sebenarnya banyak sih gitu ya, misalkan nih contoh kayak mantan aku ada yang nge-hide aku dari story-nya gitu. Terus aku langsung kayak kepo-kepoin dia tuh dari Instagram atau Facebook mamanya gitu. Tapi dari Facebook mamanya, tolong di highlight dari Facebook mamanya. Tapi menurut aku itu belum secegil itu sih. Kayak itu masih untuk Leo tuh masih agak normal gitu. Nah terus kan aku bilang aku dalam 6 bulan itu putus sama 2 cowok gitu kan. Terus aku kayak oh ya udah aku liburan lah ya gitu untuk healing myself gitu. Lalu aku pergilah liburan dan obviously dengan dating apps gitu ya aku match kan sama cowok-cowok gitu. Dan aku tuh projecting kecegilan aku ke cowok-cowok ini jadinya. Ini tuh sampai ada yang salah satu yang gila banget. Kan timingnya tuh mepet banget kan untuk bisa ketemu banyak orang gitu ya sambil sibuk gini gitu. Akhirnya tuh aku maksain datang 4:30 pagi nih untuk nungguin ini cowok yang date aku itu di finish line dia maraton. Such an effort. I love it. Cegil banget. Cegil banget gitu. Kalau Kak Emma udah dapat belum nih cegil momen? Ini menurut gue paling cegil dan ini tidak boleh dicontoh. Untuk mamaku yang nonton ini, mama aku sudah berubah. Jadi ini sebulan yang lalu. Ini bertahun-tahun yang lalu mama sebelum pandemi. Tenang. Ini sebelum pandemi. Oke, ini sebelum pandemi ya, berarti 5 tahun lalu, 4 tahun lalu ya? Iya. Oke. Oh my god, it's been 5 years. Iya. Oke. I had a situationship Oke. sama sahabatnya bos aku dulu di kantor lapak. Oke. Terus cegil. Kalau mau agak kait-kaitin sama astrologi itu dia Sagittarius. Oke. Nggak pernah. Lebih baik jangan. Iya, satu elemen juga sih. Satu Sagi elemen, ya, mendingan ya kan? jangan. Ya. Gitu. Lanjut. Dia, gue waktu itu ini dua-duanya cegil lagi ceritanya. Jadi gue waktu itu sama dia benar-benar ngebet itu. Guenya maksudnya cegilnya lagi mentok nih. Oke. Dan Leo kan gitu, kalau misalkan ngebet sama orang dia nggak mau ngasih tunjuk, nggak mau kelihatan, tapi gila. Betul. Jadi waktu itu gue, Betul, ya kan, tapi agree. gila. Waktu itu gue bela-belain, waktu itu gue lagi ada kerjaan di coffee shop di Bintaro. Gue bela-belain dari Bintaro ke Kemang, karena dia cuman sesimpel nanya, hey are you free? Gue lagi bikin acara nih. Free dong, gue naik Gojek dari Bintaro ke Kemang. Jam 8 malam. Oh my God. Jam 8 malam. I ended up di sana sama dia, ya begitulah ya, kelakuan Jaksel. Pulang jam 3:30 pagi, sampai diteleponin sama nyokap gue pokoknya ngeliat miss call ada 60-an kali. Oh my God. Itu cegil gue. And then he ghosted me. Oh my God ya. And then he ghosted me. Iya, itulah cowok Sagittarius. Terus, itu gue galau banget. Berarti Never apakah again. wajar kalau misalnya kita abis putus tuh kita ada cegil era? Atau apakah menurut kalian itu apa itu wajar? Atau sebaiknya jangan gitu? Wajar sih, tapi Wajar. seberapa extentnya dan kemana arahnya. Kalau ke dalam diri sendiri menurut kita masih lebih oke ya, karena kalau ke Iya. orang lain kayak gitu tadi kejadiannya. Iya, ke orang lain jadi nyakitin orang lain, jadi karma sayang. Nanti iya asli Iya, bener, sumpah. bener, Terus bener. abis itu kayaknya ada sih gue kena karmanya juga gitu. Of course lah, kayak I hurt people right Ya. with what I did. Tapi kayaknya gue sih malah justru support aja sih kalau misalkan mau jadi cegil, like it's fine, tapi benar kayak to what extent dan jangan sampai nyakitin orang aja sih. Kayak Berapa lama waktu kalian gitu untuk berdamai sama dan menerima gitu kayak? Oke, sebenarnya tuh kayak yang dulu, yang pertama kali yang tadi aku bilang yang mantan lama banget itu lama banget sih, itu 1 tahun karena mungkin first relationship juga gitu ya. Dan tapi sekarang pun aku dari mantan aku yang terakhir yang aduh nggak bisa jadi padahal harusnya bisa jadi banget, itu tuh kayak sampai sekarang pun aku masih trying to accept gitu. Jadi udah nggak yang apa ya secegil itu lagi, cuma kayak ya udah diterima aja sih. Tapi tiap orang beda-beda sih, ada yang mungkin kalau kayak in my case 1 tahun itu adalah udah totally bisa move on yang tanpa perlu menghantui cowok barunya gitu ya, tanpa channeling cegilnya ke cowok baru. Tapi untuk yang berhenti nangis-nangis gitu-gitu kan setiap orang beda. Ada kayak gue tuh mungkin gue kayak 2-3 hari aja udah cukup gitu. gue sih percaya kalau
yang namanya stages of grief itu kan bukan kayak tangga ya. Kayak itu bukan step by step tapi it's a cycle kan. Jadi kadang kayak ada masa dimana kayak gue masih tiba-tiba nangis dan sedih grieving untuk situationship yang terjadi 3 tahun lalu. Misalnya kayak gitu, sometimes it's like that. Jadi kayak nggak ada parameternya sih. Tapi kalau soal rekor, just for fun. Gue waktu itu pacaran sama cowok setahun nggak ya? Enggak. Ini 3 bulan. Enggak, ini pacaran. Yang ini pacaran. 3 bulan doang. Move on-nya 2 tahun kemudian. Iya itu yang. Iya, but that's real. Tapi ada juga yang gue pacaran 2 tahun very intense. He talks about marriage. Gue move on 2 hari. 3 hari. Jadi kayak iya beda ya, depends ya. Oke, setelah tadi kita membahas cegil era, sekarang kita mau bahas personal growth after breakup. Nah, biasanya kan kalau misalnya pas putus itu kita ada momen dimana suka nyalahin diri sendiri kan. Nah, kalian pernah nggak ada di fase itu? Pernah banget Betsy. Ini malah justru my last relationship with the healthy one. Justru gue pas putus itu alasannya adalah to give him space. Kayak hey, dia kayak datang ke gue kayak hey, I'm dealing with a lot of things. Gue juga kayak hey, I think I'm dealing with a lot of things. Terus gue kayak ngomong sama dia, I think I'm thinking of breaking up nih sebenarnya putus. Tapi gue nggak mau jadi keputusan gue sendiri. Kayak let's talk about it. Terus dia kayak I've been thinking juga karena I've dealing with a lot of things yang ternyata apa yang dia deal tuh cukup besar. Jadi situ gue kayak okay, nggak apa-apa, you think lo mikirin diri lo sendiri aja, ya udah it's fine, we're still friends. Malah justru lumayan, I think kayak beberapa bulan kemudian, ini kan tahun lalu kejadiannya ya, selama 2023 tuh gue berpikir kayak apa jangan-jangan gue ya yang bikin dia ada di titik itu. Kayak mesti kita nggak pacaran, mungkin mestinya ya itu nyalahin diri sendiri banget sih gue pas di situ. Kalau kamu Maudi mungkin? Kalau aku sih nyalain diri sendiri sebenarnya banyak sih ya kejadian di mana menyalahkan diri sendiri. Misalkan yang terakhir itu karena emang aku yang salahkan gitu ya. Dan aku yang maksudnya kayak emang gak mau sama dia lagi gitu kan. Terus aku tuh berpikir kayak kenapa aku begitu gitu. Kenapa aku, kan kita emang mau halnya berbeda gitu ya. Misalkan aku mau future-nya begini, sedangkan dia mau future-nya gitu. Terus aku sering berpikir apakah kalau misalkan aku mau settle gitu. Atau aku mau berubah pikiran, aku mau lebih fit into the kind of world yang dia mau gitu. Kan dia pengen simple life, aku tuh pengennya hidupnya heboh gitu ya. Dan kayak banyak gitu career step yang aku mau gitu. Apakah kalau aku bisa lebih fit itu, apakah kita masih stay together gitu ya. Itu suka kepikiran gitu sih. Sedih banget tapi. Iya sedih banget kan. Itu kayak beda prinsip gitu. Iya tapi kalau menurut budaya patriarki kita kan kayak iya tapi kan ya udah emang kenapa sih kalau kayak mama aku gitu ya cowok mah yang penting punya karir dan gak mata panjang udah cukup. Tapi kalau aku nggak bisa masak, nilai aku pas aku kemarin sekolah itu nggak A, aku dimarahin gitu. Kan bingung ya. Jadi dia tuh lebih kayak pengen kamu jadi less intinya gitu. Oh god. Sebenarnya nggak sih dia he doesn't want less of me. Tapi kayak it's not the version of life that you want gitu kan. Iya gitu sih. Jadi aku intinya kayak to reach the life I want, aku nggak bisa kerja sendiri, aku bilang gitu. Aku pengen berdua kita equal gitu, tapi he doesn't see that. Tapi ada juga sih yang kayak misalkan mantan aku yang pertama, ini yang benar-benar membuka mata aku banget sih. Dulu tuh aku suka sebagai perempuan gitu yang mempertanyakan your body gitu. Ini nggak boleh agak nggak sensor kan, misalkan nih like aku adalah perempuan yang skinny banget gitu kan, bukan yang some guys like cewek yang lebih plumpy, yang lebih curvy gitu. Dan aku 4 tahun pacaran disindir-sindir itu tiap hari. I was questioning that every single day sama 4 tahun kayak like can you make it bigger, can you like kayak gitu-gitu. Kayak well, can you make yourself bigger, girl? Ini tuh kayak can you make yourself bigger? Oh my god. Akhirnya aku tanya sampai projecting ke semua laki-laki yang aku ketemu, semua situationship, semua cowok-cowok dating app kayak emang cewek harus curvy ya? Emang cewek harus sampai kayak gitu? Kayak 3 tahun kemudian baru berdamai kayak enggak kok, I'm very pretty in my own way. Yeah, gitu. you are. Gitu. Nah, oke, setelah fase kita menyalahi diri kita sendiri itu, gimana caranya kalian bangkit lagi to redefine your self-worth dan juga memahami value kalian as a woman? Gitu.
kayaknya gue masih diproses sih. Oh, Tapi oke. of course lah, menurut gue itu proses, itu never ending proses sih. Itu kayak a whole lifetime. Tapi what helped me friendship sih. Kalau gue, friendship yang bener-bener that knows you dan push you to be better menurut gue, dan bisa jujur, karena beberapa masa di masa-masa cegil era aku itu teman-teman gue pada masa itu I surround myself with friends yang baik suportif tapi enabling my cegilness. Tuh, it was fun. Tidak baik untuk mental health aku ya. Tapi now that I learn, gue sekarang surrounded sama teman-teman yang suportif, ngingetin gue untuk kayak, hey, you're not that, kayak you worth so much more. Jadi friendship sih kalau gue. Iya. Sangat itu ngaruh banget kalau buat gue pribadi. Iya sih, sebenarnya ini tuh proses yang sangat panjang ya. Maksudnya kayak tadi yang aku bilang sih, yang dibilang kayak badannya you can be more curvy, you can be like gitu, tuh prosesnya panjang banget. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih kayak journey dari self discovery setelahnya itu gimana? Sebenarnya tuh seru banget ya, jadi malah aku nemuin banyak hobi baru gitu. Dulu tuh aku berpikir pacaran tuh adalah kegiatan gitu, jadi begitu nggak ada pacar, kegiatan aku ngapain gitu ya. Sebenarnya kayak ada iya kan, gitu. kayak ada yang blank gitu. Bahkan tuh kayak mantan aku yang terakhir yang aku bilang, aduh sayang banget putus padahal udah cocok banget. Dia tuh pengen banget aku olahraga gitu pas aku pacaran. Tapi aku tuh malah nggak suka kalau aku diimpose certain hal gitu loh. Tapi setelah putus malah self discovery-nya, oh ternyata tuh banyak loh hal lain yang mungkin bisa aku suka. Walaupun itu mirip sama yang dia mau sama aku, tapi aku menemukannya sendiri gitu dengan perjalanan aku sama terapis. Ayo cari kegiatan lain gitu. Ayo cari positivity lain, teman-teman. Oke. Nice. Kalau gue kayaknya yang sekarang ini gue justru lagi banyak belajar to be aware of my own feelings. Karena kadang let's say kayak lagi going through something, terus habis itu gue distract justru dengan kegiatan. Malah justru gue kebaliknya kayak ketika nggak pacaran itu justru lebih kayak akhirnya nggak ada yang kayak ngeblok schedule gue untuk ngelakuin banyak hal kayak gitu. Cuman karena banyaknya distraction, I don't really process all emotions of what happened di sepanjang kehidupan gue. Jadi sekarang justru lagi self growth, lagi kayak back to basics, mengenali perasaan diri sendiri. Kayak ini gue lagi kesel kah, lagi sedih kah, lagi apakah. Oke. Gitu. Iya benar sih. Tapi ya it's a lifelong journey sih, dan seru. Hasilnya malah justru sekarang lebih bisa kayak, iya gue single tapi I'm not kayak untuk punya cowok, it's not something that kayak harus kejadian. Iya Beda sih. banget sama dulu kayak pasti harus ada dong. Iya, kayak gitu kan sebenarnya gitu. enggak juga kayak I think me is enough. Akhirnya bisa ngomong kayak gitu kayak. Yeah, I think me is enough. Yeah, it's fine. Tapi aku setuju sih, self awareness tuh itu perlu banget sih. Nah, selanjutnya setelah udah tahu nih self discovery-nya, jadi punya goals baru nggak sih? Mungkin bukan goals baru ya. Kalau aku tuh kadang-kadang tuh kita cewek juga ya, itu kita ngerasa kayak walaupun karir itu penting buat kita, tapi kita tuh agak fitting into the future-nya cowok itu gitu. Iya, kayak kita tuh memposisikan diri tuh sebagai kalau kita nanti jadi istri dia tuh gimana gitu. Iya, So benar. apapun yang kita lakuin tuh kita kayak steering that, menyesuaikan apa yang dilakukan laki-laki kita gitu. Contoh nih mantan aku, ini boleh sebut jenis pekerjaannya. Mantan aku yang pertama tuh diplomat. Aku langsung kayak I'll give up everything, aku ikut dia langsung gitu. Kayak udah kebayang gitu ya, nanti bakal kayak gini. Iya, padahal aku setelah pikir-pikir, aku pengen sekolah lagi, tapi aku kalau sekolah lagi tapi habis itu aku jadi istrinya dia, what's that for? Aku cuma akan jadi kepakannya dia doang gitu kan, kayak I don't have my own wings gitu. Padahal beda banget kalau dia dubes dan aku dubes misalkan gitu, beda banget kan. Nah, jadi sekarang mungkin bukan goal baru, tapi something yang mungkin lebih suitable buat kita dan udah lama kita punya, tapi malah kita ubah bertahun-tahun karena kita in relationship gitu sih. Iya, setuju. Nah sekarang tuh jadinya kayak very easy for me karena aku lagi single to socialize sih. And I've been doing that, kayak bener-bener bebas mau socialize kemana aja, jadi kayak it's fun. Iya, sama pengen sekolah lagi sih gue. Karena mungkin sekarang momennya dimana gue bisa
sekolah lagi dan nggak perlu mikirin siapa yang gue tinggal. Ya nggak sih? Nah selanjutnya setelah tadi kan kita udah cerita-cerita soal Cegil era, kemudian redefine your self-worth. Nah apa hal yang kalian pelajari tentang diri kalian sendiri setelah melewati self-discovery journey? Lebih kayak apa ya, kayak lebih mencintai diri sendiri mungkin gitu ya, dan lebih kayak tahu oh sebenarnya itu yang cocok sama kita tuh ini, yang worth untuk kita itu ini. Jadi bener-bener mempelajari gimana sih caranya tuh bisa tenang, calm, chill gitu. Itu tuh susah banget loh ya. Dari self-awareness, oke. Santai, Santai. Keren. Iya Bener lagi. Iya kayak gitu. Jadi bener-bener apa ya, lebih aware aja gitu. Kayaknya satu hal yang gue belajar banget tuh, I think not making a deadline to myself. Oh. Sebenarnya nggak necessarily gue yang kayak, oh di umur 30 tahun aku harus punya satu anak dan gitu-gitu. Gue nggak punya deadline, kayak let's say selama pas masa-masa itu gue kayak I don't wanna have kids. I really don't wanna have kids. Justru sekarang pas lagi single, you know what, I think I can be a mom. Jadi kayak gue jadi sadar kayak it's okay untuk, karena gue terbiasa kayak, oh gue harus set up diri gue tuh, kehidupan gue seperti ini. Dan ini idealisme gue, it has to be like that. Maka sekarang kayak gue sadar, you know what, life is about growth. Jadi kayak lo nggak usah terlalu nge-deadline diri lo sendiri. Bener. Itu whatever happens will happen. Udah. Bener-bener. Berarti Kak Emma tuh pernah nge-deadline diri dong. Santai aja bro, santai aja. Chill aja ya. Iya, harus kayak bikin decision sekarang. Enggak, sayang. Ya sebenarnya siapa sih yang mencetuskan kayak kalau udah di atas 30 tahun nikah tuh udah expired atau cewek tuh ada ininya, tuh siapa yang gitu? Pernah nggak kayak gitu hidup kita gitu ya? Bener banget. Tapi Kak Emma berarti pernah kayak nge-deadline kayak kayaknya gue 27 nih gue udah harus nikah gitu. Pernah kayak gitu? Dulu banget, kayak SMA deh. Idealisme gue adalah 25 tahun I have to enter a relationship yang cukup serius. So I have I have a few years untuk bisa nikah. Kayak let's say kayak oke, gue mau pacaran lama 5 tahun, nikah umur 30 fine. Tapi kalau misalkan gue mau nikahnya cepat 27, it's fine also. Kayak gue masih muda kayak gitu kan. Sekarang gue umur 29 kayak you know what, kayak siapa yang chill aja lah. Chill. Iya. Gimana sih buru-buru gitu ya? Bener. Tenang, santai aja. Oke. Nah, karena tidak terasa ya waktunya ternyata sudah mau berakhir, kita ngobrol-ngobrol tadi. Mungkin dari Kak Emma dan juga Kak Maudy ada nggak sih anything to say buat para ladies yang mungkin baru putus dan juga lagi di proses healingnya gitu, supaya mereka tuh juga punya kayak momen, that's your lost dude, not mine gitu. Kalau aku sih lebih banyak itu ya, lebih banyak self awareness kalau katanya Emma. Jadi lebih kayak misalkan kalau emang butuh ke terapis, pergi aja gitu ke terapis gitu, dan punya teman gitu ya, punya komunitas yang emang bisa diceritain gitu. Jadi emang kita lebih bisa ekspresiin, lebih tahu kira-kira kita harus ngapain ke depannya gitu. Tapi yang paling penting adalah harus tahu self worth sih ya. Jadi kayak emang kayak pas aku putus pun aku baca-baca artikel, baca-baca buku tentang self worth juga gitu. Jadi kitanya juga nggak terlarut ke dalam kesedihan terlalu lama, jadi toksik ke diri sendiri. Terus mikirnya tiap hari kenapa sih gini gitu. Jadi emang sebenarnya nggak boleh sih ngomong sama orang, ayo dong try to be positive. Emang nggak boleh sih kayak gitu, karena tiap orang kan kompleks ya gitu. Tapi memang at your own level, kira-kira gimana sih kamu bisa bangkitin diri gitu. Emang kalau butuh ekstranya effortnya lebih, mungkin memang harus diberikan effort lebih gitu ya. Tapi mungkin kalau nambahin lebih ke nikmatin aja. Nikmatin aja, lagi sedih nikmatin, lagi marah nikmatin, kayak gitu. Tapi nikmatin aja sih, nikmatin karena once you get over it, you can look back dan bisa bilang itu kayak, oh it's not a loss, it's a gain. Kayak it's fine because when we lost someone, we actually gain ourselves. Jadi ya nikmatin aja, santai. Balik lagi ya, chill aja, santai aja. Oke, dan kira-kira itu aja guys yang bisa kita sharing hari ini. Karena kalau kita sharing lebih banyak lagi kayak bisa 2 hari ya. Nggak berhenti ini mulutnya. Bener. Oke, dan see you on the next Ladies Talk. Bye.